menutup luka lama masa kolonial. Ini adalah pengakuan bahwa cara pengambilan koleksi fosil di masa lalu seringkali dilakukan dalam konteks penindasan dan ketidakadilan yang telah merugikan masyarakat. Dengan mengembalikannya, kita bersama-sama Belanda tidak melupakan sejarah, tapi justru belajar darinya untuk membangun hubungan baru yang setara, saling menghormati, dan berorientasi ke masa depan. Jadi ini adalah rekonsiliasi yang bermartabat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jadi pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya tanggung jawab besar yang kini berada di pundak kita menyambut pulang warisan yang tak ternilai ini. Tentu bukan akhir dari perjalanan, melainkan penegasan komitmen kita, dan dengan penuh keyakinan kita nyatakan Indonesia berkomitmen penuh untuk yang pertama merawat. Kita menyediakan fasilitas preservasi, konservasi, dan keamanan yang baik. Koleksi ini akan ditempatkan dalam ruangan khusus yang sesuai di museum dan cagar budaya kita. Kita harapkan koleksi itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kemungkinan di Museum Nasional, ya, di tempat ini. Kita juga memang punya museum manusia purba di Sangiran. Ada 5 museum kita di Sangiran. Jadi mungkin kapan-kapan ini perlu teman-teman media juga diundang untuk melihat 5 museum kita di Sangiran, yang merupakan museum-museum yang menyimpan berbagai koleksi temuan yang ada di wilayah cagar budaya Sangiran. Ini hanya kira-kira 30 menit dari kota Solo, ya. 30 menit dari kota Solo, ada 5 di sana. Jadi mungkin teman-teman media mungkin kapan waktu ya kita atur untuk ya mungkin MCB ini yang bisa mengatur melihat koleksi-koleksi Museum Sangiran. Termasuk di Sangiran itu kita bisa melihat lapisan-lapisan bumi kita. Dari yang pertama itu lapisannya namanya apa? Noto apa ini? Ada formasi kaku sampai formasi Kalibeng, ya, yang umurnya jutaan tahun. Dari formasi tanahnya, situlah ditemukan lapisan-lapisan purba. Ini hanya ada di Indonesia, singkapan yang kelihatan sangat kentara itu. Ini sejarah yang menurut saya sangat menarik. Yang kedua, tentu kita berkomitmen untuk meneliti lebih jauh. Kita mendorong dan memfasilitasi penelitian kolaboratif yang lebih luas. Para peneliti kita juga harus lebih aktif mengkaji fosil-fosil ini, juga situs-situs yang dari hari ke hari sampai hari ini juga terus kita temukan di wilayah kita. Dan keberadaan koleksi di Goa ini menjadi rujukan bagi temuan-temuan fosil selanjutnya. Indonesia juga terbuka bagi ilmuwan dunia untuk datang mempelajari dan menggali lebih dalam misteri yang tersimpan dalam koleksi. Dan kembalinya Java Man tentu menjadi katalis bagi intensifikasi ilmu paleoantropologi. Apalagi dalam waktu dekat di bulan ini ya, kita juga akan ada seminar. Akan ada seminar paleoantropologi di Solo ya. Betul, di Solo ya. Nah, kita akan ada seminar bekerja sama dari beberapa lembaga termasuk Kementerian Kebudayaan untuk seminar antropologi. Jadi kita akan intensifikasi ilmu paleontologi, arkeologi, antropologi, paleoantropologi. Ini juga momentum untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat penelitian evolusi manusia purba. Karena dari seluruh temuan Homo erectus yang ada di dunia, ini kata para ahli, 50 bahkan sampai 60% temuan yang ada di planet bumi ini ada di Indonesia. Jadi 50 sampai 60% itu ada di Indonesia. Kalau tidak salah sudah ada temuan sampai lebih dari 100 Homo erectus
baik itu di benua Afrika, di Eropa, di Amerika, ya. Tapi paling banyak adalah temuan yang ada di Indonesia, di Nusantara. Jadi ini adalah Indonesia ini harus menjadi pusat penelitian evolusi manusia dunia, pusat penelitian dalam naungan UNESCO Center for Human Evolution, Adaptation, dan Dispersal in Southeast Asia, CHADSI, yang juga kita dirikan 2019, juga akan kita tingkatkan aktivitasnya. Yang ketiga, kita berkomitmen untuk mengedukasi. Jadi koleksi ini tak hanya untuk para ilmuwan, ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, generasi penerus. Bahkan ini juga merupakan warisan dunia. Kami akan terus, salah satu pemanfaatannya sebagai materi edukasi yang menarik dan berharga, dan melalui museum, buku-buku pelajaran, platform digital, berbagai program publik, Kementerian Kebudayaan akan memastikan bahwa setiap anak Indonesia tahu bahwa tanah airnya adalah rumah paling awal dari peradaban manusia.